Jadi setelah undang-undang ini disahkan, kan praktis panja pansus ini kan selesai karena sudah Iya. tugasnya sudah selesai. Nah, lalu seingat saya ada beberapa kalangan Pak Burdayapo, Pak Slamet Effendi Yusuf, lalu juga ada Pak Osbert Liman, ada beberapa lah ya Hmm. yang merasa ini tidak cukup memperjuangkan kewarganegaraan ini berhenti sampai dengan undang-undang. Karena kan undang-undang itu perlu derivasi, perlu Iya. diturunkan pada peraturan perundang-undangan di bawahnya. Misalnya PP-nya. Karena dalam undang-undang itu ada perintah untuk membuat PP atau merevisi PP yang baru. Bahwa sejumlah regulasi, beberapa kebijakan yang diatur dalam undang-undang itu harus ditindaklanjuti, dijabarkan lagi oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya, bisa PP, bisa Perpres, dan seterusnya. Itulah lalu kemudian ada kebutuhan untuk membuat lembaga yang punya fungsi dan tugas seperti itu, sehingga lalu kemudian terbentuklah IKI ini, Institut Kewarganegaraan Indonesia ini gitu. Hmm. Untuk Dan mempercepat proses bagaimana peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ini bisa segera disesuaikan dengan perintah undang-undang yang baru ini. ya, dan ketika kemudian IKI sudah berdiri, Pak Lukman, kami ada satu foto itu di ruang meeting, itu Pak Lukman sedang bicara di podium, itu tulisannya sosialisasi Undang-Undang Hmm. Kewarganegaraan, kalau saya nggak salah ingat itu di Solo, ada Hmm. Pak Slamet, Pak Po, Pak Hadi Ya, Surya, Pak Osbert Liman duduk eh, ya. di belakang Pak Lukman itu. Nah, Hmm. artinya kan begitu undang-undang disahkan, ada PP-nya, terus langsung sosialisasi gitu, Pak ya? Betul, betul. Ini yang juga menurut saya bagian dari revolusionernya undang-undang ini. Hmm. Umumnya pansus panja yang RUU-nya sudah menjadi undang-undang, ya dia bubar saja anggotanya. Selesai Gitu. gitu. Selesai ya, karena sudah menjadi undang-undang. Tapi Hmm. undang-undang kewarganegaraan, beberapa orang, tentu tidak semua ya, tapi Ya. beberapa orang-orang kunci yang katakanlah yang aktif dalam pembahasan ketika masih menjadi RUU, itu lalu kemudian tetap berkumpul dan bahkan melakukan sosialisasi itu. Jadi ini juga karena fasilitasi IKI menurut saya. Jadi Hmm. lalu kemudian kami-kami ini meskipun di DPR, meskipun RUU ini sudah menjadi undang-undang, kami tetap melakukan fungsi sosialisasi. Karena biasanya yang melakukan sosialisasi itu kan pemerintah. Gitu. Pemerintah ya. Kalau sudah menjadi undang-undang. Tapi lalu kemudian karena IKI, lalu kemudian maksud saya fasilitasi ya, fasilitasi IKI, lalu kemudian kami tetap punya ya tanggung jawab untuk mensosialisasikan apa yang sudah diputuskan dalam undang-undang ini. Dan ini nyaris jarang sekali terjadi ada anggota DPR Hmm. mensosialisasikan undang-undang Undang-undangnya. gitu. Ya. Betul.